Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya lah kita berjumpa kembali pada majelis ini. Sebuah majelis di mana kita sedang mencoba untuk menggali kenyataan apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa bahkan umat yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kita akan ambil topik saat ini tentang kondisi kaum muslimin saat ini atau ahwalul muslimin al-yaum. Banyak persoalan dan problematika yang dihadapi oleh kaum muslimin yang tentu saja membutuhkan sebuah analisa yang sangat-sangat luar biasa dan tajam, mungkin sampai kepada tingkat kesepakatan. Tetapi kita tidak bisa melakukan itu dalam waktu yang sangat cepat. Paling tidak, kita bisa mengamati satu persoalan yang begitu besar menyangkut masalah dan problematika kaum muslimin saat ini, yaitu dha'fut tarbiyah, kelemahan dalam sektor pendidikan. Tarbiyah, pendidikan memang bukan segalanya, tetapi segalanya tidak mungkin tanpa pendidikan. Oleh karena itu, pengaruh dari lemahnya pendidikan ini sangat berakibat kepada kelemahan ats-tsaqafah, kelemahan dari sektor wawasan dan pengetahuan. Cakrawala umat ini, kita, saya termasuk di dalamnya, merasakan betul betapa kita masih sangat-sangat dangkal, lemah, bahkan tidak punya kemampuan analisa yang cukup tajam dan dalam terhadap satu persoalan. Kelemahan sektor thaqafah ini pula yang kemudian begitu berakibat kepada lemahnya perencanaan atau apa yang disebut dengan dha'fut takhtit. Lemah dari sektor perencanaan, kita tidak bisa merencanakan sesuatu yang mana lebih kita utamakan, lebih kita dahulukan, dan mana di antara persoalan-persoalan yang tentu saja tidak perlu kita abaikan. Kita lemah dalam merencanakan. Rata-rata di antara kita, ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, bahkan dari satu organisasi ke organisasi yang lain pun, mungkin kita tidak punya perencanaan. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita betul-betul merenungkan seberapa jauh kita punya persoalan terkait dengan hal ini. Karena ini juga akan sangat berakibat kepada dha'fut tanzim. Kalau sudah lemah dari sisi perencanaan, kita tidak punya rencana yang cukup kuat. Yang dalam salah satu hadits Nabi SAW ditegaskan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan apapun tergantung pada niat. Niat ingin menguasai dunia kadang-kadang tidak terbetik dalam benak pikiran kita. Umat Islam ingin menata bangsa dan negara yang kita cintai pun masih cukup lemah. Akibatnya kelemahan berikutnya adalah dha'fut tanzim, lemah dari sisi pengorganisasian. Setelah kita lemah dari sisi perencanaan, maka dari sisi pengorganisasian juga sangat lemah, bahkan manajemen. Bagaimana kita mengelola potensi dan kekuatan umat yang kita cintai, bangsa yang kita banggakan, negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita lemah dalam hal tanzim ini. Bahkan ada kecenderungan satu organisasi dengan organisasi yang lain, apakah itu massa, partai politik, apapun, kecenderungan ingin berjalan sendiri-sendiri, tidak mengenal apa yang dalam istilah dakwah ada istilah al-amal al-jama'i, kerja yang bersifat jama'i. Nah, lemahnya tanzim ini pula sangat kemudian berakibat kepada dha'fut tanfidz, lemah dalam hal eksekusi, pelaksanaan, operasional. Bagaimana kita mengoperasikan seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan yang pernah kita buat? Umat Islam dalam partai, di dalam sebuah organisasi apapun, bahkan NGO dan lain sebagainya, kita sekali lagi mengalami kelemahan dalam sektor tanfidz ini, dalam hal mengeksekusi setiap program, keputusan, dan setiap apapun yang sudah kita rencanakan tadi itu.
Semuanya itu hamba-hamba Allah sangat terkait dengan al-jahlu, kebodohan yang merupakan persoalan intelektualitas kaum muslimin saat ini. Itulah yang diakibatkan atau yang mengakibatkan lemahnya pendidikan dengan kelemahan-kelemahan di bawahnya tadi itu. Lemah pendidikan, lemah wawasan, lemah perencanaan, lemah pengorganisasian, lemah dari sisi implementasi bahkan. Bagaimana kita mengoperasikan seluruh kebijakan dan keputusan. Setelah itu juga umat ini bisa kita analisa bersama mengalami sejumlah penyakit yang terkait dengan persoalan mentalitas. Kita tidak mengatakan ini sebagai penyakit jiwa, tidak. Kita akan katakan ini adalah kekurangan atau kelemahan mentalitas umat yang kita cintai saat ini. Antara lain adalah adamus syaja'ah, hilangnya atau ketiadaan keberanian saat kita melihat yang munkar saja, misalkan kita tidak berani untuk menegur saat ini. Ya, saya termasuk di dalam kita semua. Kita mengalami persoalan ini bersama. Adamus syaja'ah ini juga ditindaklanjuti dengan ada muthabat, lemah dari sisi konsistensi kita, ketahanan kita, kekokohan kita, keteguhan kita. Mudah sekali terombang-ambing oleh persoalan-persoalan yang terjadi, apalagi yang dibentuk oleh media misalkan. Begitu mudah kita bergeser, begitu mudah kita berubah. Padahal kita membutuhkan sebuah kemapanan, ketahanan, ketetapan, kekokohan. Yang tidak kalah penting dalam persoalan ini adalah juga ada dzikrillah. Kita merasakan lemahnya atau ketiadaan dzikrillah secara menyeluruh, secara komprehensif. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, tapi tidak dibarengi dengan janan atau hati nurani kita. Kadang kita sangat kuat secara janan, hati nurani, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan berzikir kepada Allah dengan implementasi atau iltizam, dengan komitmen dan kepatuhan kita kepada hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adamu dzikrillah ini sudah barang tentu sangat berakibat kepada hilangnya atau ketiadaan as-sabar, tingkat kesabaran dalam setiap tindakan kita, terutama dalam 3 hal. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam hal menjauhi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sabar hal di dalam saat terjadi sebuah musibah. Kita tidak mudah marah begitu saja, tetapi langsung kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mensikapinya dengan penuh ketenangan. Itulah yang terjadi pada kita saat ini, hamba-hamba Allah. Ketiadaan ini juga dibarengi dengan adamul ikhlas. Begitu sulit kita merasakan sebuah keikhlasan membawa suatu kebijakan, kepentingan, tindakan dan perbuatan dengan tingkat keikhlasan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu penyakit mental yang harus senantiasa dan secepatnya kita respon dan kemudian kita atasi bersama. Apalagi keikhlasan merupakan pangkal dari seluruh aktivitas-aktivitas yang kita miliki. Tiadanya keikhlasan ini pun pada akhirnya menyeret kita kepada satu kondisi adamul iltizam. Begitu kehilangan kita akan komitmen, kemampuan komitmen kita hilang, seakan-akan tidak ada. Yang ada adalah pencitraan, kemudian kita melakukan ini, itu, tindakan dan lain sebagainya, bukan karena faktor komitmen. Itu persoalan-persoalan kita. Baik kondisi umat Islam yang mengakibatkan atau diakibatkan kebodohan tadi secara intelektual, atau faktor penyakit mental dari umat yang kita cintai ini. Itulah yang kemudian membawa kepada satu kondisi dakwah saat kita mengajak orang, saat kita berdakwah.
kita pun tidak lepas dari penyakit-penyakit dakwah berikutnya. Yang secara garis besar kita bisa lihat, ada yang terkait dengan penyakit maknawiyah memang, antara lain al-infialiyah, emosional. Ya, kadang-kadang sporadis kita melihat dan menghadapi setiap persoalan itu. Responsif, reaktif, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Karena tadi kehilangan kesabaran, kehilangan asabat tadi itu, sehingga kita pun secara mental begitu mudah, begitu emosional kita menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Yang juga mengakibatkan penyakit dakwah itu dalam sektor mentalitas adalah apa yang disebut dengan wijahiyah, figuritas. Bukan berarti tidak boleh punya figur, kita boleh punya figur, bahkan idola, suri tauladan. Tetapi saat kita hanya bisa bekerja atau tidak bekerja itu karena faktor seseorang, karena figur seseorang, yang itu barangkali menurut sebagian analisa, ketika Umar bin Khattab misalkan memberhentikan Khalid bin Walid, khawatir ada kemunculan dalam jiwa kaum muslimin, para prajurit saat itu akan figur Khalid bin Walid, ketokohan yang luar biasa. Jangan sampai terjadi sebuah keyakinan misalkan menang itu kalau dengan Khalid, tapi kalau tidak dengan Khalid kita selalu kalah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Analisa itu patut dipertimbangkan oleh kita. Itulah barangkali gambaran sebuah wijahiyah yang kita saat ini juga merasakan. Yang tidak kalah penting dari faktor itu adalah al-i'tizaziyah. Munculnya penyakit yang merasa hebat sendiri, merasa benar sendiri. Si A salah, si B salah, si A ahli neraka, si B ahli surga. Allahu Akbar. I'tizaziyah. Bahwa na'tazzu bihadzal din itu sebuah kewajiban. Kita bangga dengan Islam, kita bangga dengan kebenaran, kita bangga menjadi orang-orang yang bisa menegakkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, itu sebuah keharusan. Tetapi i'tizaziyah dalam pengertian bangga dengan sesuatu yang tidak patut kita banggakan itu tidak layak. Dengan kata lain, kita merasa hebat sendiri. Akibatnya muncullah penyakit berikutnya, yaitu intiqasiyah. Kita selalu melihat orang lain itu kurang. Kita selalu meremehkan orang lain. Tidak ada apresiasi terhadap apapun yang dilakukan oleh orang lain. Ada muncul ormas ini langsung dikritik habis. Seakan-akan semuanya kurang. Muncul partai tertentu menamakan Islam, dikritik habis. Seakan-akan tidak ada kebaikan sekecil apapun dari situ. Sikap intiqasiyah inilah juga harus segera kita atasi bersama. Hamba-hamba Allah yang tidak kalah penting dalam persoalan penyakit dakwah juga di tataran praktis, di tataran sikap tindakan dalam keseharian kita, antara lain adalah al-juz'iyah, parsialitas, akibat pemahaman terhadap Islam, bahkan tarbiyah yang parsial. Hanya persoalan-persoalan, kadang-kadang sholat puasa begitu hebat, ibadah begitu hebat, tapi persoalan ekonomi, sosial, budaya, apalagi politik tidak mendapatkan perhatian. Kita lepaskan semuanya itu kepada orang lain. Kita tidak sama sekali menginginkan bahwa itu adalah bagian daripada Islam, bagian daripada dakwah, bagian daripada yang harus kita selesaikan bersama. Juz'iyah, sebuah penyakit operasional, aktivitas yang sangat mengganggu bahkan membahayakan kita. Yang selanjutnya, taklidiyah. Taklid buta sudah barang tentu yang dimaksud di sini adalah taklid yang apapun yang dilakukan oleh dia benar atau salah, saya harus taati dan saya ikuti. Sudah barang tentu ini adalah sebuah penyakit praktis, penyakit amaliyah kita yang harus kita segera atasi juga. Sebab taklid buta seperti ini tidak dibenarkan. Kita hanya ikut-ikutan saja. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW, la yakun ahadukum imma'atan in ahsanan nasu ahsantu wa idha asa'u asa'tu. Nabi SAW menegaskan, jangan sekali-kali di antara kamu sekalian bersikap imma'ah, membela. Jika orang berbuat baik, saya akan berbuat baik.
dan jika mereka berbuat buruk, saya juga akan berbuat buruk. Walakin wattinu anfusakum, tetapi teguhkan dirimu. Idza ahsana an-nasu ahsantu wa idza asa'u an tajtanibu isa'atahum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, teguhkanlah mental dan jiwamu. Apabila orang-orang berbuat baik, saya akan berbuat baik, dan jika mereka berbuat buruk, jauhilah keburukan mereka. Itulah sikap yang harus dimiliki oleh umat yang kita cintai ini. Hal lain dalam konteks penyakit kerja dan operasional kita adalah afawiyah. Sembrono, semberawut, tidak tertata, tidak tersistematikan dengan baik, tidak terorganize, tidak ada amal jamaah. Semua betul bekerja, semua berbuat baik, semua berdakwah, alhamdulillah, tapi lemah dalam hal pengorganisasian, penataan. Ini juga harus segera mendapatkan perhatian kita, hamba-hamba Allah, seluruh umat yang kita cintai dimanapun berada. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting untuk diingat adalah akibat daripada itu semuanya, akhirnya kita terperangkap pada sikap at-tarqi'iyah. Tarqi, sikap tambal sulam, sikap gali lubang tutup lubang, tidak mengatasi masalah secara tuntas, tidak mengatasi persoalan secara mendasar. Narqa'u dunyana bitarqi'i dinina, wala dinuna yabqa wala ma narqa. Sebuah syair mengatakan, kita menambal dunia kita dengan agama kita. Akhirnya baik yang ditambal maupun yang menambal, tidak ada yang bisa tetap. Semuanya rusak, semuanya hancur. Dunia hancur, agama pun hancur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, sikap afawiyah atau istilah lain irtijaliyah, maupun sikap-sikap yang lainnya tarqi'iyah, penyakit-penyakit seperti ini, sudah barang tentu kita bisa sama-sama merenungkan dan menghayati kenapa umat ini begitu mudah diobrak-abrik. Bahkan ada bahasa qabil litahtim, begitu bisa dihancurkan oleh siapapun. Yang oleh Rasulullah SAW digambarkan kagutha isail, bagaikan buih banjir yang tidak punya kekuatan dan pengaruh apapun. Kita merunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ini semuanya. Oleh karena itu, secepatnya kita harus melakukan introspeksi diri, kemudian kita mencari terapi yang tepat. Kalau saja semua berawal dari persoalan tarbiyah dan pendidikan, sudah barang tentu pentingnya pendidikan menjadi salah satu kata kunci sebagai terapi yang bisa kita usulkan, kita kemudian rancang, kita persiapkan, kemudian kita organisasi secara baik, kemudian kita jadikan sebuah gerakan pendidikan untuk menyelamatkan umat yang kita cintai ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.